Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Memiliki Gambar Diri yang Benar. Sejatinya kebanyakan orang percaya gambar dirinya masih salah, sebab mereka tidak memahami secara utuh mengenai konsep gambar diri. Apalagi gereja juga jarang atau kurang mengajarkan konsep gambar diri yang benar dan membongkar konsep gambar diri yang salah. Akibatnya, alih-alih jemaat menemukan gambar dirinya, mereka justru semakin sesat dan jauh dari peta gambar diri yang Tuhan kehendaki. Hal ini terlihat bagaimana mereka menganggap bahwa keadaan hidup yang tanpa masalah sebagai hidup yang berkemenangan. Saudara, sesungguhnya dunia yang fasik tanpa disadari telah berperan dalam membangun gambar diri yang salah dalam kehidupan setiap individu, yaitu dengan menanamkan konsep tentang kebahagiaan, di mana orang yang bahagia selalu dihubungkan dengan materi, banyaknya harta yang dimiliki, gelar, pangkat, atau jabatan. Padahal kita lihat orang kaya juga belum tentu bahagia. Bahkan tidak sedikit juga yang tidak bahagia. Namun, konsep yang salah itu sudah terlanjur diwariskan oleh orang tua dan lingkungan dari generasi ke generasi. Maka, untuk mengembalikan gambar diri yang salah, orang harus bersedia menyangkal diri. Matius 16 ayat 24. Menyangkal diri atau penyangkalan diri adalah sikap yang menolak semua filosofi hidup yang dipahami oleh orang tua dan lingkungan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada prinsipnya, kalau kehidupan tidak seperti yang diperagakan Yesus, pasti bukanlah gambar diri yang benar. Harus disadari sebagai anak-anak Allah yang dipanggil untuk mengabdi kepada Tuhan. Satu hal prinsip, semua harus dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kurang dari itu pasti salah. 1 Korintus 10 ayat 31 menuliskan, baik makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi, kalaupun sekolah, berkarir, bisnis, berumah tangga, atau apapun yang lain harus dilakukan bagi Tuhan yang telah menebus dan membeli kita dengan darahnya. Terkait hal ini pun, seseorang tidak boleh cepat merasa puas dengan apa yang telah dicapainya. Sebaliknya, harus merasa masih berkeberadaan jauh dari standar kepuasan Tuhan. Ia harus selalu bertanya, apakah ada yang lebih baik dari apa yang sudah dicapai hari ini? Seperti pertanyaan orang muda kaya dalam Matius 19:20, di mana ia berkata, semuanya itu telah kuturuti.
apalagi yang masih kurang. Saudara, hanya orang yang selalu ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam memuaskan hati Tuhan dan sungguh-sungguh berusaha yang akan berhasil naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tentu, jenjang atau tingkat yang lebih tinggi di sini yang dimaksud adalah bagaimana bisa menyukakan hati Bapa. Dengan kata lain, bagaimana kita sebagai orang percaya bisa ambil bagian dalam kekudusan Allah. Bagaimana kita bisa hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Sebab semakin kita menjadi pribadi yang bertumbuh dalam kesucian Allah, maka semakin nyata bangunan gambar diri yang sesuai dengan kehendak dan rancangan Allah. Dengan kata lain, bangunan gambar diri seseorang itu terbangun dari kesucian yang berstandar Allah yang terperagakan dalam kehidupan seseorang. Itulah kehidupan yang berkenan, yang menyukakan hati Bapa. Orang yang seperti ini, yang memiliki bangunan gambar diri yang benar, akan memiliki kepekaan terhadap kehendak Allah. Ia bukan saja tahu apa yang baik menurut ukuran umum, tetapi ia juga mengerti apa yang baik menurut pikiran dan perasaan Allah. Dengan demikian, pikiran, ucapan, dan perbuatannya pasti akan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dengan kata lain, hidupnya selalu menyukakan hati Bapa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.